Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari materi perbandingan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu ya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar untuk materi perbandingan yang akan Ibu jelaskan ada dua. Yang pertama, KD 3.9, yaitu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Kemudian KD 3.10 yaitu menjelaskan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami rasio atau perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama maupun berbeda. Yang kedua, memahami masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Dan yang ketiga, memahami masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi ke materi perbandingan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian perbandingan. Jadi, perbandingan atau rasio adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Nah, setelah ini kita harus tahu syarat membandingkan. Syarat membandingkan ada dua. Yang pertama yaitu samakan satuan, dan yang kedua buat ke bentuk paling sederhana. Sekarang kita masuk ke perbandingan dua besaran. Perbandingan dua besaran ada dua. Yang pertama yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama, dan yang kedua, perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, untuk perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama adalah perbandingan tinggi badan, perbandingan berat badan, perbandingan jumlah sesuatu, tetapi tidak semuanya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal sederhana dari membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Tinggi Ani 150 cm dan tinggi Budi 120 cm. Perbandingan tinggi Ani dan Budi adalah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya adalah dengan membagi tinggi Ani dan tinggi Budi dengan angka yang sama bisa dibagi oleh tinggi Ani dan tinggi Budi. Kita pilih angka 30. Coba 150 dibagi 30 sama dengan 5, dan 120 dibagi 30 sama dengan 4. Jadi perbandingan tinggi Ani dan tinggi Budi adalah 5:4. Nah, kita masuk ke perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda adalah perbandingan jarak suatu benda, perbandingan waktu, perbandingan jumlah benda, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Bapak mempunyai 3 kodi buah jeruk dan 3 lusin buah mangga. Berapakah perbandingan buah jeruk dan buah mangga milik Bapak? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama, kita ubah dulu jumlah buah jeruk dan buah mangga menjadi satuan yang sama. Nah, jumlah buah jeruk sama dengan 3 kodi, maka 3 dikali 20 buah, karena 1 kodi sama dengan 20 buah. Jadi 3 kodi sama dengan 60 buah. Nah, untuk jumlah buah mangga sama dengan 3 lusin, jadi 3 dikali 12 buah, karena 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 3 lusin sama dengan 36 buah. Kemudian, bagi jumlah buah jeruk dan buah mangga yang sudah kita ubah satuannya dengan angka yang sama. Jadi, kita pilih angkanya yaitu 12. Jumlah buah jeruk 60 dibagi 12 sama dengan 5. Buah mangga 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi, perbandingan buah jeruk dan buah mangga milik ayah adalah 5:3. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam perbandingan. Jadi, macam-macam perbandingan ada dua. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Kita masuk ke perbandingan senilai.
Perbandingan senilai yaitu perbandingan dari dua buah hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah dan berlaku sebaliknya. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk rumus perbandingan senilai adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita ingat ya dengan syarat A dan B adalah dua variabel yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dua hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menjadi menurun dan berlaku pula sebaliknya. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang berbalik. Nah, untuk rumus perbandingan berbalik nilai berbeda ya dengan rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1 atau A1 per A2 sama dengan B2 per B1 dengan syarat yang sama yaitu A dan B merupakan dua variabel yang berbeda. Nah, sekian materi perbandingan yang Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mungkin minggu depan kita bisa belajar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.